Pengumuman kepada warga untuk segera merapat di balai desa karena ada pengumuman penting dari Pak Lurah. YouTube ngancak-ngancak lagi nih. Warga segera merapat. Sekali lagi merapat. Pat. Tes. Tes. Lah? Power off. Yuk. Jadi ada update baru lagi, tapi kali ini masalah tampilan dan beberapa fungsi saat orang nonton video kita. Fitur ini memang diperuntukkan untuk pengguna YouTube untuk penonton. Nah, sebagai kreator kita harus tahu juga dong ya. Biar apa? Biar bisa bikin strateginya. YouTube itu bisa diibaratkan seperti sebuah supermarket di mana kita punya lapak jualan di dalamnya. Para pembeli yang datang biasa diibaratkan sebagai penontonnya. Nah, sebagai yang punya supermarket, YouTube pastinya menyediakan berbagai fasilitas agar pengunjung happy. Sebagai contoh, di sebuah supermarket biasanya kan ada tuh tulisan, petunjuk, hiasan, pernak-pernik, dan macam-macam ya. Jadi pengunjung bisa dengan mudah nyari barang atau sekedar bertambah nyaman karena ada dekorasi dan sebagainya. Update baru kali ini kira-kira seperti itu. Yang pertama, YouTube akan membuat animasi di tombol subscribe. Ini lumayan seru menurut saya. Sudah beberapa waktu lalu saya minta ke YouTube fitur di analitik yang bisa menampilkan kapan orang mencet tombol subscribe. Sampai sekarang belum ada sih. Tapi YouTube malah akan bikin sesuatu yang lebih asik kayaknya nih. Saat orang nonton video kita, tombol subscribe ini akan ada animasinya. Yang gunanya biar orang ngelihat tombol itu dan syukur-syukur dipencet. Jadi kayak ngingetin orang untuk subscribe. Seru ya? Jadi untuk konten-konten yang agak susah untuk ngajak orang subscribe, channel tanpa wajah, animasi cerita, dibantu YouTube dengan animasi tombol subscribe ini. Menurut manajer produknya, animasinya ini muncul juga nggak sembarangan. We use that to identify and use machine learning to identify phrases. So where you're saying subscribe or like in the right context. And we also ensure that it's not glowing up all the time and distracting from the video. Jadi, YouTube akan memperkirakan mana saat paling tepat untuk menganimasikan tombol subscribe berdasarkan beberapa atau berbagai data. Fitur kedua, YouTube akan merotasi komen teratas. Kalau dulu komen yang nongkrong paling atas kan yang paling banyak mendapat interaksi kan, reply, like, dan sebagainya. Nanti YouTube akan mengacak komen teratas. Menurut saya ini juga lumayan berguna karena yang lihat komen ini kan nggak cuma kreatornya ya, tapi orang-orang yang nonton video kita. Jadi dengan diacaknya bagian komentar ini akan membuat bagian komentar ini lebih hidup. Video kita akan lebih bisa meningkat interaksinya. Karena orang bisa melihat berbagai komen menarik dan nggak itu-itu aja. Nah, bagaimana strateginya untuk kita sebagai kreator biar fitur ini maksimal? Ya bikin konten yang bisa bikin orang berkomentar. Gimana caranya? Saya kasih tipsnya. 1, jangan beli komentar. Itu akan ngerusak. Nomor 2, jangan tukeran komen. Itu yang masih tuker-tukeran komen kalau mau channelnya hidup, hentikan sekarang ya. Kata Pak Lurah gitu. Daripada pakai cara konyol begitu, mending lakukan ini. Orang mau komen kalau ide video kita dari awal menarik. Pertama itu. Kedua, orang mau komen itu kalau emosinya terpancing. Mereka senang, terbantu, marah, tersinggung, setuju, nggak setuju, penasaran, dan sebagainya. Jadi bikin konten, jangan yang lempeng-lempeng aja. Bikin yang mengundang emosi. Gitu ya. Nih, gue pakai ginian. Padahal udah nggak bunyi. Nah, siapa yang videonya itu komennya masih minimalis, ya, tulis di komentar. Atau seperti ini, ajak orang isi komentar dengan cara yang asik. Sebagai penonton, saya sendiri sering kepoin bagian deskripsi untuk nyari-nyari informasi yang nggak ada di video yang saya tonton. Nah, YouTube lagi nyoba ngasih fitur agar format teks di deskripsi ini bisa dipercantik. Kita nantinya bisa bikin tulisan italik, tebel, dikasih garis, dan sebagainya. Menurut saya ini juga bisa kita manfaatkan kalau kita ada bagian yang perlu di-highlight atau ditonjolkan di deskripsi. Bagian link jualan misalnya, kita bisa buat tebal. Manfaatin aja semaksimalnya, bagian deskripsi ini nggak ada ruginya. Oke? Fitur selanjutnya yang akan diluncurkan YouTube ini lebih ditujukan ke kenyamanan penonton. Orang akan lebih mudah dalam mencari adegan tertentu di video kita. Misalnya kayak dicepetin, kayak ngezoom, thumbnail di video jadi lebih gede, dan sebagainya. Lalu apa yang bisa kita manfaatin dari fitur ini? Kalau saya melihat, penonton itu melakukan hal-hal tadi kalau ada yang dicari. Pengen ngulang suatu adegan,
Atau ada juga yang kurang bagus buat video sebenarnya, yaitu buat nyekip. Cepetin aja videonya karena bertele-tele. Nah, ini dia nih. Untuk itu, dari sisi kreator, kita harus bisa bikin storyline atau jalan video yang dipikirkan tiap detiknya. Mulai dari syuting dan terutama dari sisi editingnya. Kalau kamu pikirin bener gimana bikin video yang tiap beberapa detik ada klimaksnya, ada kejutan baru, fitur ini akan sangat bermanfaat. Tapi kalau sebaliknya, videomu nggak jelas, ya selesai. Penonton akan segera ninggalin videomu atau nontonnya cuma sebentar. Mereka dikasih tools macam-macam ya, videomu nggak bisa sembarangan. Satu lagi fitur yang mungkin nggak terlalu pengaruh buat kita sebagai kreator, ini hanya akan memudahkan saja saat kita menggunakan aplikasi YouTube. Ada tab You atau Anda di bagian bawah. Nanti kalian coba sendirilah fungsinya buat apa. Sisanya penonton bisa lock video biar nggak pindah karena salah pencet. Hasil search yang hasilnya lebih cepat, posisi deskripsi yang dipindah ke sebelah kanan, jadi nggak mengganggu aktivitas nonton video. Fitur-fitur tadi itu diadakan YouTube berdasarkan permintaan masukan kritik dari pengguna dan juga kreator. Ya, semoga aja semua bisa punya pengaruh baik ke channel kita ya. Supermarket YouTube akan makin rame. Kita yang punya lapak ikutan rame. Semangat terus, semoga bermanfaat update ringan ini, tapi juga bisa kita maksimalkan. The Bluetooth device is ready to pair. Wow, no 7 lembaing. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan warga kembali ke tempat masing-masing. Jangan lupa berkatnya jangan rebutan. Apa sih ini? Fitur baru.